Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sejarah Peradaban Islam akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Ika Putri Apriliani dengan NIM 12610320324 Yang kedua, Tiasna Priyo Wibowo dengan NIM 12610320323. Yang ketiga yaitu Betty Mei Pramita dengan NIM 12610320323. Yang keempat yaitu Dwi Lestari dengan NIM 1261032032326 dan dengan saya sendiri Firda Afkarina dengan NIM 1261032032324. Baik, langsung saja. Pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Dwi Lestari. Situasi politik setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 3 Juni 632 Masehi saat itu. Mulai terjadi kepanikan di kalangan sahabat dan mulai bermunculan konflik-konflik baru yang harus mendapatkan tindakan dengan cepat dan tepat. Salah satu kepanikan yang dimaksud adalah mencari pengganti sekaligus fungsi Rasulullah sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai Rasul. Permasalahan ini menyebabkan penguburan jenazah Rasulullah tertunda. Adapun konflik lain seperti mulai munculnya orang-orang yang mengaku nabi, maraknya orang-orang yang murtad dan kaum rikin yang enggan membayar zakat, sulitnya bermusyawarah dipengaruhi oleh kepentingan golongan serta konflik muhajirin di Ansar yang merasa pantas untuk menggantikan Rasulullah. Kaum Ansar mengajukan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah pertama, sedangkan kaum muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq dan ada pula yang mengajukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah Umar bin Khattab mengemukakan pendapatnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Betty terkait gerakan pemurtadan. Gerakan pemurtadan yang pertama melalui perkawinan. Perkawinan yang diharapkan adalah yang timbul dari rasa saling mencintai, ikhlas dan jujur. Untuk maksud tersebut harus ada kesamaan akidah, persesuaian budi pekerti serta kesatuan tujuan. Maka perkawinan dapat mendatangkan ketenangan kasih sayang yang membawa kepada kebahagiaan hidup serta ketentraman. Muslimah yang sebenarnya memiliki kecantikan batinlah terlewatkan begitu saja oleh perhatian pemuda muslim, karena bagi mereka wanita musyrik yang dicintainya lebih memikat batinnya. Cinta adalah segalanya bagi mereka. Cinta mengalahkan hukum Allah yang sebenarnya memiliki tujuan sangat mulia. Mereka mengatakan bahwa hukum agama tidak adil dan kurang manusiawi bila melarang perkawinan antar agama. Padahal Allah sebagai pembuat hukum tentunya lebih mengetahui hikmah-hikmah atas pelanggarannya tersebut. Yang kedua, melalui pendidikan. Melalui dunia pendidikan, kegiatan mereka untuk memurtadkan umat Islam sangat efektif. Pendidikan inilah sarana paling terselubung dan merupakan kesempatan sangat baik bagi orang-orang untuk menyusupkan ideologi dan paham mereka. Akhirnya pada anak didik yang memeluk agama Islam terdidik tanpa sadar masuk ke kawasan alam pikiran dan niat jahat mereka. Terlihatlah sekarang pemuda-pemudi muslim tidak tahu identitas dirinya dan asing dengan sendi-sendi di keluarga muslim. Kaum kafir itu justru menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk memurtadkan kaum muslimin dengan provokasinya bahwa isi kitab suci Al-Quran telah usang. Isinya tidak relevan lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Mereka lebih mendewa-dewakan kecanggihan teknologi daripada wahyu ilahi. Banyak kaum muslimin yang akhirnya menjadi sekuler, lahiriahnya memanglah muslim tetapi batinnya telah munafik dengan mengingkari kebenaran ajaran agamanya sendiri. Baik, selanjutnya terkait melalui media cetak yang akan dipresentasikan oleh Mbak Ika.
Ketiga, melalui media cetak atau media massa. Sarana-sarana penerangan selain media cetak, ada media lain seperti radio, TV, sinema, dan video, memiliki dampak yang besar dan signifikan terhadap perkembangan mentalitas seluruh lapisan masyarakat. Para musuh Islam pun mengerti akan signifikansi sarana-sarana ini dan pengaruh mendalam yang dimilikinya. Mereka pun berusaha untuk bisa mengembangkannya, dan melalui media ini mereka menyebarkan apa yang telah mereka gariskan untuk merusak kaum muslimin dan mengeluarkan mereka dari agama Islam yang mereka peluk. Empat, melalui jalan budaya dan teknologi. Tak terbatas pada dunia media massa, mereka menyusupkan gerakan pemertadannya. Tetapi lebih dari itu, pendidikan, pengobatan, dan sandang pangan sembako merupakan dunia yang menjanjikan kaum kafirin dapat berperan sangat empuk. Di sanalah kaum ini menyediakan berbagai sarana bagi kaum muslimin sambil menyertakan misi pemurtadan yang dilancarkannya. Umat Islam diadu domba untuk saling bertikai bermusuhan dengan sesama umat Islam sendiri. Itulah kelihayan ulah mereka dengan segala olahan tipu daya dan muslihatnya yang ampuh, hingga tak segan-segan pula yang memasuki kawasan rumah tangga kaum muslimin. 5. Aliran-aliran sekularisme. Sesuatu yang paling kotor dan paling berbahaya yang dihadapi oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini adalah penyebaran aliran-aliran sekularisme di tengah-tengah umat Islam. Aliran-aliran destruktif ini dimaksudkan untuk menghapus syariat Allah dari muka bumi, menjauhkannya dari realitas kehidupan kaum muslimin, dan memecah belah wala kaum muslimin yang satu menjadi sekian banyak dalam bentuk wala jahiliyah. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Tiasna terkait kebijakan Abu Bakar terhadap orang murtad. Kebijakan Abu Bakar terhadap orang murtad. Abu Bakar sebagai sosok pemimpin yang teguh dan keras pendiriannya menghadapi segala permasalahan yang muncul pada awal kepemimpinannya dengan tabah. Langkah awal Abu Bakar dalam memerangi pemberontakan tersebut dibentuk 11 pasukan yang akan segera dikirim ke tempat yang dituju untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Dan sebelumnya telah dikirim surat yang berisi ajakan untuk kembali ke ajaran Islam. Ketika mereka menolak, maka pasukan perang tersebut akan memerangi mereka. Secara politis, gerakan meninggalkan agama Islam atau murtad ini merupakan manifestasi pemberontakan yang sangat tendensius terhadap kelembagaan pemerintah khalifah, sekaligus merupakan perlawanan terhadap perkembangan kaum muslimin. Peperangan terhadap kemurtadan ini disebut sebagai perang Riddah. Baik, selanjutnya yaitu tentang sikap Islam terhadap orang murtad. Dalam hukum Indonesia, persoalan pindah agama tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal yang harus diperkarakan di meja pengadilan. Sepanjang yang saya tahu juga, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang yang murtad, termasuk menyantap makanan suguhan ketika bertamu di rumah non-muslim. Sepanjang bukan termasuk makanan yang diharamkan atau mengandung sesuatu yang haram. Hal ini diatur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217, dan menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, ayat ini hendak menegaskan bahwa seseorang yang murtad lalu meninggal dunia tanpa sempat bertaubat, maka seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, akibat yang diterima dari orang yang murtad di akhirat kelak adalah kekal di dalam neraka. Sekian presentasi dari kelompok 5 terkait gerakan politik dalam Islam pasca wafatnya Rasulullah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.